Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Suwanto dari Perbankan semester 7, Perbankan Syariah maksud saya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tentang faktor-faktor timbulnya korupsi dan opini masyarakat terhadap korupsi. Adapun daripada itu, apa sih korupsi? Korupsi secara umum adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara atau keuangan orang lain. Bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen dalam Research on Corruption, a Policy Orange Survey menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi. Apa saja 6 karakteristik dasar korupsi? Yang pertama yaitu suap. Suap adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap presentasi dari sebuah kontrak atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan. Di sini kan sudah dijelaskan ya, mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan. Kalau kita ambil contoh dari suatu perusahaan mau membangun, misalnya ini, suatu perusahaan mau membangun perusahaan di daerah kabupaten. Akan tetapi ada kendala masalah soal perizinan dari pembangunan perusahaan tersebut. Kenapa kok bisa ada kendala masalah perizinan tersebut? Alih-alih ternyata masalah tersebut yaitu soal berkas-berkas, misalnya berkas A, berkas B, dan lain sebagainya. Gimana cara perusahaan tersebut bisa dapat perizinan dari kepala dinas atau kepala bidang yang mempunyai kewenangan tersebut? Salah satunya yaitu dengan memberikan uang atau barang kepada kepala dinas atau kepala bidang yang berwenang tersebut, supaya perizinan perusahaan tersebut bisa diizinkan untuk membangun perusahaan di daerah tersebut. Itu adalah salah satu contoh kasus suap. Kemudian karakteristik kedua yaitu penggelapan. Penggelapan adalah pencurian sumber daya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumber daya publik atas nama masyarakat. Oke, contoh kasusnya ini seperti yang ada di desa saya sendiri sih. Contohnya gini, kepala desa mengajukan program misalnya pengecoran jalan di salah satu di blok atau gang di desa setempat dengan anggaran sekian miliar. Setelah keluar anggaran dari bupati atau pemerintah pusat, lalu mulailah pengecoran jalan sampai selesai. Lalu di manakah penggelapan dana uang tersebut? Penggelapan dana tersebut bisa jadi misalkan seharusnya dengan uang sekian miliar, pengecoran jalan tersebut biasanya dengan ketebalan sekian, misalnya dengan ketebalan 30 cm dengan panjang berapa meter atau berapa meter gitu. Nah, kepala desa tersebut mengurangi batas ketebalan dari suatu pengecoran jalan tersebut. Namun kemudian kepala desa tersebut
terus yang pokoknya mencatat keuangan tersebut. Coba searching. Oke. Cut contoh kasus penggelapan mulai dari awal. Oke. Oke. Oke, di sini mulai. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kasus penggelapan. Contoh kasus atau perkara penggelapan. Aduh, astagfirullahaladzim. Cut. Oke. Mulai. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh perkara atau kasus dari penggelapan di sini. Contohnya yaitu misalkan kepala desa mengajukan program pengecoran jalan di salah satu tempat atau di blok atau di gang di desa setempat dengan anggaran sekian miliar misalkan. Lalu keluarlah anggaran itu dari bupati atau pemerintah pusat. Mulailah pengecoran jalan tersebut sampai selesai. Nah, di manakah letak penggelapan dana itu tersebut? Banyak, bisa jadi misalkan seharusnya dengan uang sekian miliar jalan tersebut jadi dengan ukuran panjang misalnya dari desa A, misalnya dari RT A ke RT B dengan ketebalan 30 cm. Tapi si kepala desa tersebut membangunnya dengan ketebalan 20 cm. Itu kan sama saja mengurangi pengeluaran buat bahan-bahan yang dibutuhkan gitu. Akan tetapi kepala desa tersebut mencatat keuangannya atau mencatat pengeluaran keuangan anggaran untuk membangun jalan cor di blok atau gang tersebut dengan uang sekian miliar atau sekian ratus juta. Di sini kan kita bisa menilai sendiri ya bahwa kebanyakan ngomongnya enggak apa bener bisa mau kan? Mulai. Oke. Mungkin itu saja ya contoh dari penggelapan. Kemudian emang iya? Cut. Mulai. Bahwa banyak sekali oknum-oknum kepala desa yang memanfaatkan anggaran pemerintah pusat atau anggaran dari bupati mengatasnamakan masyarakat. Mungkin itu saja contoh dari penggelapan. Kemudian ada karakteristik yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah, memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadinya. Kalau ini sih menurut saya jangan jauh-jauh pejabat. Saya sendiri juga pernah merasakan tentang korupsi penipuan ini. Contohnya waktu itu saya juga dari sekolahan itu ada informasi bahwasanya siswa kelas 9 itu harus membeli buku LKS.
dengan harga 120 satu bukunya. Akan tetapi saya meminta kepada orang tua saya sendiri dengan jumlah lebih, yaitu dengan jumlah 150.000, dan bilang ke orang tua, "Mah, ini ada bayaran buku LKS dengan jumlah uang sekian, 150.000." Itu kan apa ya, jenis tipu daya gitu, penipuan atau kebohongan gitu. Ya mungkin kalian juga sudah tahu ya jenis-jenis korupsi penipuan itu seperti apa. Mungkin itu saja sih contoh dari jenis penipuan. Kemudian yang keempat itu karakteristik pemerasan. Pemerasan adalah sumber daya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi di mana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Contoh kasusnya yaitu begini ya. Ini sedikit sama sih, tapi beda dari contoh kasus suap. Ambil contoh gini, dari perkara ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan akan suatu produk yang dihasilkan. Misalnya dalam hal ini seorang kepala dinas atau kepala bidang badan tertentu, pengurus misal mulai. Oke, kita ambil contoh lain. Ulang. Cut. Mulai. Oke, kita ambil contoh kasus perkara dari pemerasan. Ini tidak jauh beda dari kasus suap sih sebenarnya. Cuman ada beda-beda dikit lah. Oke, contoh dari perkara ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan akan suatu produk yang dihasilkan. Misalnya dalam hal ini seorang kepala dinas atau kepala bidang badan tertentu, pengurus, misalnya kita ambil contoh dari perizinan. Lagi-lagi perizinan. Cut. Mulai. Perizinannya. Misal gini, seorang mengurus izin kepada dinas pemerintah setempat, kemudian proses yang berlama-lama pada akhirnya salah. Mulai. Misalnya gini, seorang mengurus izin kepada dinas perizinan setempat, kemudian proses yang berlarut-larut lama pada akhirnya karena si pemohon ingin cepat prosesnya, maka dia menghubungi kepala dinas atau kepala bidang agar prosesnya dipercepat. Namun dengan segala kuasa yang ada kepada kepala bidang atau dinas tersebut, dia memaksa si pemohon perizinan memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Sebenarnya sih di sini si pemohon juga tidak ingin ya adanya suatu pemberian kepada mereka, tapi karena ada unsur pemaksa bahwa karena ada unsur paksaan bahwa kalau dia tidak memberikan maka perizinan tidak akan diproses. Akan demikian dia terpaksa memberikan suatu kepada si
perizinan tidak akan diproses akan demikian dia terpaksa memberikan suatu kepada si peminta atau kepada kepala bidang atau kepala dinas karena supaya perizinan cepat selesai. Kenapa ini sama dengan kasus suap? Ini beda ya. Kalau kasus suap yang aktif adalah penyuap. Misalkan dari perusahaan tersebut kurang lengkapnya berkas-berkas yang semestinya harus dilengkapi, dan si pejabat cenderung lebih pasif. Tapi kalau pemerasan, si pemohon itu pasif dan si pejabat itu yang aktif gitu, yang yang memberikan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Kemudian di sini yang kelima, yaitu karakteristik yang kelima, favoritisme. Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumber daya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumber daya tersebut. Favoritisme juga memberikan perilaku istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi. Jadi gini ya, contoh dari favoritisme ini, contoh kecilnya ya pilih kasih. Misal ada suatu perlombaan atau ya kita ambil satu perlombaan yang seharusnya si pemenangnya itu adalah si B, tetapi di sini yang memiliki kewenangan untuk memilih si pemenang, alih-alih gara-gara dia suka dengan si A, dia lebih memilih si A, tidak lagi membandingkan kualitas atau tidak lagi membandingkan kualitas mereka. Sudah jelas cut money. Mereka tidak berpikir bahwa kualitas si A itu lebih baik daripada si B. Akan tetapi si pemenang tersebut lebih memilih si B untuk menjadi pemenangnya. Itu adalah salah satu contoh bentuk korupsi favoritisme. Kemudian karakteristik dari nepotisme. Karakteristik yang terakhir ini adalah bentuk kasus dari favoritisme mengalokasikan kontak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan. Di sini yang dimaksud nepotisme itu lebih mementingkan keluarganya sendiri atau kerabat, teman dekat, ya intinya keluarga sendiri lah. Contoh kasusnya gimana ya? Misalkan gini, ada bupati yang seharusnya menerima bawahannya dengan standar prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi bupati tersebut langsung memilih anggota keluarganya untuk diposisikan di bawahannya tersebut. Ya seperti itulah contohnya. Intinya mah lebih mementingkan keluarganya gitu. Mungkin itu ya 6 karakteristik
dari bentuk atau karakteristik dasar korupsi. Nah, di sini baru saya akan menjelaskan faktor penyebab timbulnya korupsi. Secara sederhana, menurut buku pendidikan anti korupsi perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri, dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Ya, di sini langsung saja. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Ini merakus lah. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Berikut adalah pembahasan selengkapnya. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuap politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi terkait dengan hal itu. Jelas ya. Di sini kan kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jelas ya. Di sini politik adalah suatu penyebab korupsi. Kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan. Perilaku korupsi seperti penyuapan itu bisa terjadi ketika contohnya gini ya. Kalau ada pemilihan bupati, pemilihan kepala desa, itu kan biasanya sering terjadi kasus suap penyuapnya kepada masyarakat untuk memilihnya gitu. Biasanya sih kalau di desa saya ya, di sini itu sering terjadi bahasa candanya yaitu serangan fajar, dimana hari -1 sebelum pemilihan biasanya ada oknum-oknum yang membagikan uang kepada masyarakat supaya untuk memilih kandidat tersebut dengan tujuan itu tadi meraih mempertahankan kekuasaan.
meraih dan mempertahankan kekuasaan. Mungkin itu ya contohnya. Kemudian cut bro. Mulai. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor berikutnya, maksudnya faktor organisasi. Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang terjadinya korupsi atau sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi yaitu kurang adanya teladan dari pimpinan, kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar, terus sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Kemudian faktor hukum yang ketiga, kemudian faktor terjadinya korupsi berikutnya yaitu dari faktor hukum. Faktor hukum sebagai penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas, tegas, non-lex, serta sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Kita bisa lihat ya dari faktor hukum, yaitu biasanya terjadi kita bisa lihat contoh dari faktor hukum ini, karena undang-undang atau hukuman di Indonesia ini kan bisa dibeli ya, dalam artian ini misal ada kasus
kasus korupsi atau kasus lainnya, kalau yang mempunyai kasus tersebut mempunyai banyak uang, itu bisa terjadi. Dan kalaupun itu si hakim kurang imannya kurang, maksud saya, itu bisa terjadinya kasus korupsi. Kasus korupsinya yaitu ya tadi, suap menyuap. Disuaplah hakim untuk memperingan hukuman si pelaku, lalu tidak memberatkan dendaannya atau ya hukumannya lah, intinya gitu. Mungkin itu ya dari faktor hukum, karena undang-undang atau hukuman di negara Indonesia itu sendiri kurang tegas, kurang apa ya, tidak seperti di negara-negara lain, kayak misalnya Korea Utara gitu. Kasus korupsi 100 juta aja udah dihukum mati gitu. Tapi kalau di Indonesia kan udah triliunan, miliaran, triliunan, bahkan apa ya, ya hukumannya tidak sesuai yang dinikmati gitu, tidak sesuai hukum-hukum yang berlaku gitu. Mungkin itu saja ya dari faktor hukum. Kemudian kita lihat lagi dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan, yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Kenapa demikian? Ya kembali lagi ke awal ya, korupsi itu kan ada dua faktornya, kan sebenarnya ada dua ya, faktor eksternal dan internal. Kalau yang ekonomi ini, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Ini ada di faktor internal ya, kekurangan iman atau apa ya kerakusan lah intinya. Udah kaya tapi masih mau korupsi. Ya namanya juga manusia sih, aneh, nggak ada puasnya gitu. Kalau dari segi ekonomi mungkin jelas ya, kebutuhan gitu. Mungkin itu saja sih. Ya mungkin itu saja dari faktor-faktor timbulnya terjadi korupsi. Kemudian saya di sini agak bingung ya. Yang tadi kan di awal saya akan menjelaskan tentang terjadinya atau timbulnya faktor timbulnya sebelumnya kan saya di awal sudah menyebutkan ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor timbulnya korupsi atau penyebab korupsi, dan opini masyarakat terhadap korupsi. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman atau ibu dosen saya juga. Di sini kan tertulisnya kan opini masyarakat terhadap korupsi. Opini kan pendapat ya kalau nggak salah ya.
yang saya tahu sih opini itu pendapat. Ini kan pendapat masyarakat terhadap korupsi. Pendapatnya apa? Yang saya telusuri, pendapat masyarakat itu terhadap korupsi yang mereka tahu adalah pejabat tinggi atau orang-orang yang mempunyai kewenangan yang bisanya cuma menghabiskan uang negara, yang mengambil uang rakyat. Ya udah itu aja sih. Kalau yang tertulisnya opini masyarakat terhadap korupsi, mungkin yang muncul juga seperti itu ya. Cuma ya yang mereka tahu itu cuma pejabat tinggi yang yang mengambil uang masyarakat, yang mengambil uang negara, yang merugikan uang negara. Kalau saja di sini yang dituliskan, apa sih pengaruh masyarakat terhadap korupsi, atau apa sih ya kalau saja di sini tertulisnya apa sih peran masyarakat terhadap korupsi, mungkin banyak ya yang saya tulis di sini atau yang saya presentasikan di sini. Contohnya kan banyak sekali peran masyarakat yang bisa mengadu dengan perlindungan dari undang-undang, kalau nggak salah ada deh, dari perlindungan undang-undang. Terus juga ya intinya kalau ini enggak tertulisnya bukan opini masyarakat, mungkin saya atau ini tertulisnya peran masyarakat terhadap korupsi atau lain sebagainya, mungkin saya di sini juga akan menjelaskan banyak ya. Tapi berhubung di sini tertulisnya opini masyarakat terhadap korupsi, opini itu kan pendapat ya, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu. Pendapat masyarakat terhadap korupsi, pendapat mereka ya taunya cuma itu aja gitu, cuma ya pejabat yang mengambil uang negara lah, pejabat yang merugikan negara, atau ya banyak lah, di berita-berita juga banyak lah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa oret-oret aja di grup kelas kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.